Kedengeran? Oke, oke. Masukin dulu ya. Semuanya selamat malam. Mungkin saya Selamat malam. Selamat malam, Kak. kebetulan ini saya mengajar. Saya mungkin kenalan diri dulu ya semua. Jadi nama saya Fernando. Profesi saya sebagai konsultan pajak. Saya kelahiran Palembang tahun 2000. Saya sarjana akuntansi dan lagi kuliah hukum semester 7 sekarang. Nah, ini sertifikasi saya udah USKP A dan B dan baru lulus di tahun 2025 ini. Nah, ini kalau boleh di-add nih akun saya sama WA juga kalau mau tanya-tanya, mau konsul, boleh saya. Oh ya, teman-teman di sini udah pada kerja atau? Selingkuh, anak udah 3 mas. Oh, udah pada kerja ya? Atau masih Iya. kuliah? Iya kak. Oh, ini pada kantoran semua jadi ya? Ada yang praktisi juga sebagai konsultan di sini atau freelance? Baru mau belajar, Kak. Oh, belum belajar. Iya. Oke. Nah, oke lah. Kalau gitu kita mulai aja ya langsung ya. Nanti sekalian di tengah-tengah kalau ada yang mau tanya, ditanyakan aja. Kita bisa diskusi di sini sebagai bertukar ilmu. Mungkin kalian ada yang tahu atau saya yang lebih tahu, oke. Nanti kita bertukar-tukar ilmu lah pokoknya ya. Santai aja, jangan tegang ya. Anggap aja kita kawan di sini, oke. Oke, kita hari ini masuk tentang KUP ya, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ini basicnya kita berkecimpung di dunia teks. Oh ya, di sini udah ada yang privat belum? Di sini? Belum juga? Belum, Kak. Oh, belum. Oke. Jadi kita belajar basic banget ya. Oke. Nah, ini ada sebuah kata-kata nih yang sangat menarik dan inilah adalah konsep pajak ya. Nah, di sini ditulis di dunia ini tidak ada yang bisa dikatakan pasti kecuali kematian dan pajak. Kira-kira kalau menurut teman-teman apa maksud dari kata-kata ini? Coba boleh berpendapat nggak kira-kira kalian? Terserah siapa aja boleh berpendapat. Kira-kira apa maksud dari kata-kata ini? Ini basic dari pajak. Kalau pajak juga nggak pasti kayaknya, Kak. Sekarang berubah aturannya, besok lagi berubah aturannya. Nah, itu juga benar. Nah, tapi sekarang ini basic dari pajak. Apa maksud dari kata-kata Benjamin Franklin ini? Jadi dia bilang, di dunia ini tidak ada yang pasti, tidak ada yang bisa dikatakan pasti, kecuali kematian dan pajak. Maksudnya apa? Nah, nanti kita bahas di KUP. Oke, lanjut ya.
Nah, ini adalah materi-materi kita, pengantar pajakan, undang-undang umum, pendaftaran dan pelaporan wajib pajak, pembukuan, pencatatan, pembayaran, pelaporan pajak, pemeriksa pajak, penyelesaian dan sengketa pajak, dan ketentuan khusus. Nah, di sini ada definisi pajak. Nah, pajak adalah kontribusi wajib yang dipaksakan berdasarkan undang-undang untuk setiap individu maupun badan usaha guna membiayai kemakmuran masyarakat melalui pengeluaran negara. Nah, pajak tidak memberi imbalan langsung kepada pembayar, tetapi digunakan untuk kepentingan publik seperti pendidikan, pembangunan, infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Nah, dalam KUP pasal 1 UKUP, pajak ditekankan sebagai alat mendukung tujuan ekonomi dan sosial, meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan pajak ini, kalau di Indonesia, kalian pada tahu nggak? Untuk ini, apa ini namanya? Sistem perpajakan Indonesia itu menggunakan sistem apa, kira-kira? Ada yang tahu? Sistem perpajakan itu ada 3, tapi yang dipakai di Indonesia itu ada salah satunya. Kira-kira apalah? Kira-kira. Ada yang pada tahu nggak nih? Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem apa kira-kira? Self-assessment itu bukan, Kak? Nah, benar. Jadi, kita yang menghitung, kita yang melaporkan sendiri. Nah, jadi kalau menurut kalian sistem itu kenapa bisa ada digunakan di Indonesia? Ada unsur apa lah kira-kira bisa digunakan? Nah, sudah saya bantu jawab aja ya. Jadi itu aspek pelayanan publik itu enggak bisa mencakupi semua masyarakat yang Indonesia. Jadinya pemerintah mengeluarkan sistem. Jadi kita itu yang sebagai melaporkan, menyetor sendiri. Nah, karena apa? Kekurangan fiskus tadi. Fiskus itu tadi orang pajak ya, fiskus ya. Nah, jadi itu efek jeleknya, mungkin kalau di bahasa hukum itu namanya itu presumptio ius de jure. Jadi semua orang itu harus ngerti hukum. Jadi jatuhnya. Jadi maupun kita enggak ngerti pun, negara anggapnya sudah ngerti gitu. Ngerti nggak jadinya? Jadi makanya kita harus paham tentang pajak. Walaupun kita salah, kita karena nggak tahuan, tapi kita di mata hukum itu salah. Karena apa? Kita nggak mau mengetahui hal tersebut gitu jadinya. Nah, selanjutnya. Nah, ini karakteristik pajak. Pajak bersifat memaksa dan harus dibayar sesuai ketentuan umum, ketentuan hukum, mencerminkan peran penting negara dalam mengatur kehidupan ekonomi. Kira-kira apa nih yang dimaksud bersifat memaksa dan harus dibayarkan? Jadi, untuk pajak ini, yang penting itu kita tuh akhir-akhir tuh harus tetap bayar gitu. Mereka nggak tahu mau gimana, intinya uang masuk ke negara. Sesimpel itu sebenarnya pajak ini. Jadi kita tuh, kalau di pajak ini, selama maupun di perusahaan atau orang pribadi ya, jadi itu kita tuh, yang penting itu bayar sebenarnya. Nah, dan tidak ada kompensasi langsung pada pembayar pajak, karena pajak digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan rakyat secara kolektif. Sumber dana tersebut didukung pengeluaran negara, baik penggunaan bank
pembangunan fisik maupun non fisik, misalnya subsidi dan program sosial. Nah, jadi kayak misalnya contoh kalau di Indonesia itu mungkin ini apa namanya, kayak subsidi BBM, adanya sekolah-sekolah gratis di apa nih, di kota-kota kecil. Nah, itu tuh sebenarnya dari uang pajak. Karena apa? Indonesia ini sumber dana utamanya itu dari mana? Dari pajak gitu. Nah, oke ya. Ini kok saya nggak bisa ini ya, sambil share screen. Tunggu ya. Ini saya nggak bisa ini ya. Oke. Nah, ini ada namanya fungsi-fungsi, ada fungsi pajak, fungsi anggaran, untuk fungsi reguleran. Pajak juga dapat menggerakkan sektor tertentu, melaksanakan kegiatan program. Nah, ini sama-sama lah ya fungsi kayak tadi ya. Lewatin aja. Nah, ini undang-undang. Untuk reformasi hukum dan sistem perpajakan. Nah, kalau yang sekarang ini, udah pada tahu belum? Sekarang pajak udah pakai Cortex semua. Udah ada yang pegang Cortex sekarang? Udah yang pernah login belum kira-kira? Teman-teman. Pernah. Sudah Kak, tapi banyak yang belum ngerti. Oh, benar putih ya. Nanti kita pelajarin itu Cortex. Oke. Terus sebenarnya aplikasi yang simple, tapi dengan adanya apa namanya ya, dengan adanya pengawasan yang kurang, jadi aplikasinya jelek. Padahal sebenarnya aplikasi simple itu. Itu adalah membantu kita untuk administrasi yang lebih gampang. Tapi akibat dengan pengawasan yang jelek, nyusahin masyarakat. Gitu. Masukin aja lah NPWP. Nah, nih, tujuan dan manfaat NPWP. NPWP digunakan sebagai identitas perpajakan bagi individu, badan hukum, dan warisan belum terbagi. Nomor ini bersifat wajib dan berlaku seumur hidup, meskipun wajib pajak pindah alamat. Nah, kalau untuk sekarang kan NPWP udah pakai NIK ya sebenarnya. Jadi sekarang itu, walaupun kita beli rumah, beli mobil, walaupun kita nggak ada NPWP, itu tetap kegenerate, tetap kedetek oleh pajak. Karena apa? Kita kasih NIK, kita akan kasih KTP. Jadi sekarang udah nggak bisa ngelak lagi. Mau kita apa nih? Kita bilang nggak usah ada NPWP lah biar nggak kedetek pajak. Sekarang tetap kedetek sekarang. Karena apa? Udah sinkron ke NIK sekarang. Nah, kita harus memenuhi juga kewajiban subjektif dan objektif. Individu dan badan hukum yang memenuhi syarat subjektif seperti WNI maupun objektif seperti memiliki penghasilan di atas PTKP. Sekarang PTKP orang pribadi belum berkeluarga berapa nih? Dan udah tahu belum? PK0 deh, berapa PTKP-nya? 60. Berapa? 60 ya? 60 ya? Kalau penghasilan di anak 54. 54 ya? Ya. Nah, wajib mendaftar memiliki NPWP. Penggunaan NIK sebagai NPWP. Nah, ini yang baru ya, nih, yang untuk Cortex. Nah, pendaftaran dan pencabutan NPWP, pencabutan PKP. Ada yang tahu fungsi PKP ini apa? Fungsinya apa nih? Udah ada di sini Padla. Fungsinya buat faktur pajak ya, Pak?
Ya, benar. Jadi itu. Tapi ada juga usaha-usaha yang nggak wajib PKP. Contohnya, hotel, bahan-bahan pokok seperti beras, distributor beras, dan lain-lain. Nah, itu nggak wajib PKP, walaupun omsetnya di atas 4,8 miliar. Itu ada undang-undangnya juga dari pengecualian non-ojek PPN namanya. Tapi kalau untuk yang normalnya, PKP ini diwajibkan untuk omset di atas 4,8 miliar. Nah, saya mau tanya nih, apa fungsinya kita buat faktur juga? Kira-kira, ini tipis-tipis saja lah pengetahuan. Kira-kira untuk apa kita bikin faktur pajak, PPN? Sebelum kita masuk yang lebih dalam nanti di pertemuan selanjutnya. Kira-kira untuk apa nih faktur pajak kira-kira? Udah pernah dengar kan faktur pajak? Teman-teman? Udah pernah dengar belum faktur pajak? Belum ya? Nah, jadi faktur pajak itu adalah untuk negara memprotek adanya jual beli. Jadi mereka tuh bisa mendetek tentang bahwa usaha ini beli barang dari siapa, penjualan dari siapa. Nah, jadi itu tuh sebenarnya makanya kadang orang itu nggak mau PKP deh, takut ketahuan pajaknya. Itu biasanya orang-orang. Tapi sebenarnya ini adalah yang sering kita sebagai, mungkin kalau kita bekerja di perusahaan itu dari segi mungkin staf pajak atau admin pajak itu pasti nggak jauh-jauh dari namanya PPN. Nah, PPN itu ini dari PPN. PPN itu kapan saat digunakan? Saat kita ngajukan PKP. Tuh. Oke ya, udah paham belum kira-kira nih? Aku kecepatan nih. Kalau ada kecepatan bilang saya coba. Ada yang cepetan nggak? Ada yang cepetan? Kira-kira jelas nggak yang saya kasih tahu? Kalau ada nggak jelas, tolong kasih tahu saya kalau ada nggak jelas atau kecepatan. Ini soal dasar nih kan kita belajar. Nih, ini nanti tentang aktivasi dan pengakhiran NPWP ini, nanti kita bahas yang kata-kata Benjamin Franklin tadi. Ini ada sangkut pautnya di sini. Saya jelasin ya. Nah, aktivasi dan pengakhiran NPWP. Status NPWP nonaktif adalah NPWP dinonaktifkan apabila wajib pajak tidak memenuhi lagi syarat subjektif atau objektif seperti pindah ke luar negeri atau usaha tidak berjalan. Yang kedua, prosedur penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP dapat dilakukan atas permohonan wajib pajak atau oleh DJP secara jabatan. Ini berlaku misalnya untuk badan usaha yang telah bubar. Ataupun, nah ada skenario khusus sini. Ada skenario khusus. Untuk warisan belum terbagi, penggunaan NPWP dapat diwakili oleh ahli waris. Jika waris belum memiliki NPWP, ahli waris wajib mendaftarkannya. Kira-kira teman-teman nih, ada yang tahu nggak apa hubungannya dengan kata-kata Benjamin Franklin tadi tentang ini? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kira-kira dari kata-kata Benjamin Franklin tadi. Ada dua hal yang nggak. Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman? Berspekulasi aja nggak apa-apa. Jangan takut salah. Nanti ini penting kalau kalian. Oh ya, semuanya udah punya MPP belum ini semuanya? Punya. Sudah, Pak. Punya. Udah ya.
ilmu juga ya. Kenapa tadi berhubungan dengan kata Benjamin Franklin tentang dua hal yang pasti, kematian dan pajak. Jadi, walaupun kita sudah mati, nanti NPWP itu satu jadi namanya WBT. Warisan belum terbagi namanya. Jadi, walaupun kita udah mati nih, contohnya orang tua kita udah mati, kewajiban kita dalam perpajakan itu masih berjalan. Selama warisan itu kita belum bagikan ke ahli waris gitu. Maka kadang orang kasus-kasus itu orang tuanya udah meninggal malah ditagih pajak. Karena apa? Karena kewajibannya itu belum selesai gitu di pajak. Aneh kan kedengarannya? Seorang mati dikejar-kejar pajak sih. Aneh kan? Tapi itulah emang namanya itu keadaan lapangan emang gitu. Jadi kalian nanti kalau udah kejar pajak jangan heran. Kenapa orang mati masih dikejar-kejar pajak? Karena emang kata Benjamin Franklin tadi, dua hal yang pasti itu ada dua, kematian dan pajak ya Bang. Nah, itu sedikit pengetahuan aja ya untuk kalian ya. Nah, ini ada jangka waktu dan metode pelaporan. Nah, batas waktu pendaftaran pribadi dan usaha wajib mendaftarkan dalam waktu 1 bulan sejak usaha dimulai. Sedangkan badan hukum dalam waktu 1 bulan sejak pendirian. Nah, metode pendaftaran PPP dapat dilakukan secara elektronik melalui wajib pajak aplikasi Cortex maupun secara manual melalui kantor pajak terdekat. Nah, dokumennya itu kalau pribadi perlunya KTP dan KK. Kalau untuk badan itu yang diperlukan AHU dan akte pendirian biasanya. Ya itu aja sih kalau itu sama identitas petinggi di perusahaan tersebut biasanya. Lanjut. Nah. Oh ya, ini saya mau tanya sedikit. Di sini ada yang semuanya basicnya accounting bukan ya? Atau yang ada yang nggak accounting basicnya? Atau SMK accounting lah minimal, atau ada yang lain? Bukan. Oh, bukan ya? Pajak ini, sedikit saya kasih tahu, ini kan kita masih dasar ya. Jadi pajak ini sangat berhubungan dengan namanya accounting, dengan pembukuan. Jadi itu hasil akhirnya kita bisa menentukan pajak perusahaan berapa dari pembukuan, dari accounting, fiskal. Nah, sini ada pembukuan dan catatan. Jelaskan. Nah, pembukuan. Proses pencatatan secara teratur yang mencakup harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan hasil lainnya. Pembukuan ini ditutup dengan laporan raca dan laporan laba rugi untuk keperluan perhitungan pajak. Nah, untuk catatan, proses pengumpulan data lebih sederhana, berfokus pada peredaran bruto dan penghasilan bruto, sangat relevan bagi wajib pajak individu dengan peredaran usaha di bawah 4,8 miliar per tahun. Udah ada yang pernah dengar belum? Tarif UMKM di bawah 4,8 miliar. 5% bukan, Pak? 0,5%. Nah, benar. Jadi, di PP 55 tahun 2022 itu diatur. Untuk omset yang di bawah 500 juta, kita nggak perlu setor pajak. Ini omset ya. Kalian tahu kan omset itu apa? Bruto, kotor artinya. Jadi misalkan omset 500 miliar, kalian jual buku, modal omsetnya 500 juta, kalian jual buku 500 juta. Kira-kira semuanya itu keuntungan kita bukan? Bukan. Bukan. Nah, berarti keuntungan kita paling contohnya 40% atau 50% ya. Nah, jadi yang bisa kita perhitungkan dalam pajak cuma segitu. Tapi karena kita gunakan catatan, jadi kita itu tetap nyetornya
dari penghasilan bruto kotor tadi. Nah, jangan salah ya. Jadi jangan, kalau kalian ada usaha, jangan kalian setor bersihnya, netonya salah itu. Nah, mungkin ada yang di sini pengusaha atau buka warung atau buka apa, dan pokoknya ingat ya, ini bisa dipakai nih kalau kita berusaha, tapi usaha-usaha tertentu ya, nggak semua perusahaan kan. Nah, ini ada namanya pembukuan. Nah, biasanya kalau pembukuan ini, kalau biasanya untuk perusahaan biasanya, untuk CV, PT, firma biasanya, itu biasanya menggunakan pembukuan. Ada namanya laporan lapar rugi dan raca. Nama itu laporan fiskal biasanya kalau untuk di pajak ya. Nah, coba saya tanya. Tadi saya ada apa itu artinya fiskus? Tadi saya udah bilang di awal tadi, fiskus itu apa? Ini saya ngetes kalian nih. Ngatur Orang nggak kira-kira? pajaknya bukan, Pak. Nah, benar. Fiskus itu adalah orang pajak, fiskus itu. Jadi biasanya kalau kita sebagai praktisi atau sebagai nanti kalian mungkin yang mahasiswa atau yang ini bekerja di perusahaan, biasanya itu panggilnya fiskus biasanya. Jadi kalau semoga terbiasa nanti ya. Nah, kewajiban hukum nih. Pembukuan diwajibkan bagi WP badan atau WP orang pribadi dengan usaha pekerjaan bebas yang beratnya melebihi 4,8 miliar per tahun. WPOP dengan pendapatan bruto di bawah 4,8 miliar dapat menggunakan pencatatan berdasarkan ketentuan norma perhitungan itu. Peraturan ini mengacu pada pasal 28 UKUP yang mewajibkan pembukuan atau pencatatan untuk memastikan perhitungan pajak terutang dilakukan secara benar. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira kalau perusahaan misalkan omsetnya di bawah 4,8, tetap wajib nggak melakukan pembukuan WP badan? Tapi omsetnya di bawah 4,8 nih. Wajib nggak kira-kira? Wajib. Nah, benar, tetap wajib. Tapi dia tetap boleh menggunakan tarif UMKM tadi, walaupun di bawah 4,8. Jadi kan sebenarnya basicnya tarif UMKM itu kan sebenarnya kita itu melakukan pencatatan gitu dengan adanya omset. Tapi kalau kita bahasnya perusahaan itu boleh melakukan namanya menggunakan tarif UMKM. Kalau CV itu boleh 4 tahun pakai UMKM. Ini kita bicaranya di bawah tahun 2025 ya. Nanti kemungkinan tahun 2025 ke atas ada peraturan baru. Dari tahun pendirian. Kalau PT 3 tahun. Kalau PT perorangan, kalau dari undang-undang sekarang, itu dia boleh 4 tahun juga menggunakan tarif UMKM. Walaupun dia pakai tarif UMKM, tetap harus melakukan pembukuan. Wajib hukumnya. Nggak boleh nggak. Ya. Nah, ini persyaratan teknis. Pembukuan dilakukan di Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan dalam mata uang rupiah. Kecuali diizinkan menggunakan bahasa asing dan USD oleh Menteri Keuangan. Nah, wajib akuntansi yang berterima umum seperti prinsip konsistensi, taat asas dalam metode pembukuan. WP harus menentukan metode pencatatan berdasarkan stelsel akrual transaksi saat terjadinya, sedangkan stelsel kas mencatat saat pembayaran diterima atau dikeluarkan. Nah, kalau udah pernah dengar belum nih? Kata-kata ini asing nggak untuk kalian? Accrual dan cash basis. Kira-kira ada yang pernah dengar? Familiar nggak ini kira-kira di kalian? Familiar, Kak. Aku tidak. Familiar, Kak. Belum, Pak. Familiar ya. Nah, jadi biasanya kalau kita di pajak, kita pakainya itu accrual.
Kenapa accrual? Kenapa nggak cash basis? Kalau cash basis kan kita tuh melakukan pembukuan itu waktu duit diterima, kita baru ngakuin tuh. Tapi kalau accrual enggak, walaupun duit belum diterima, kita udah ngakuin. Nah, kalau di pajak sih biasanya accrual lah, jarang pakai cash basis. Nah, itu untuk pengetahuan aja ya. Jadi kalau di pajak biasanya pakai accrual, jarang pakai cash basis. Karena itu emang nggak diperuntukkan lah kalau cash basis untuk di pajak. Soalnya kalau kita toko masih pencatatan tapi kita mau pembukuan, nah itu masih nggak masalah itu. Kalau kita misalnya pencatatan nih, toko kelontong, toko di pasar lah ya, mau pembukuan nih, karena seharusnya dia masih boleh menggunakan pencatatan, tapi dia mau pembukuan, nah itu nggak apa-apa pakai cash basis, nggak masalah kalau itu. Tapi kalau kita udah namanya perusahaan, pasti accrual basis. Ya. Nah, nih penyimpanan rekaman. WP diwajibkan menyimpan buku catatan dan dokumen terkait pembukuan selama minimal 10 tahun di tempat tinggal individu ataupun pengelolaan badan usaha. Kenapa 10 tahun? Karena masa daluarsanya itu 10 tahun kita menyimpan dokumen. Soalnya saat kita diperiksa, kalau diperiksa itu biasanya 5 tahun ya, tapi kalau misalnya kita ada bukti permulaan, itu biasanya ada tindak pidana perpajakan, itu biasanya 10 tahun kita dikorek-korek sama orang pajak. Makanya kita harus menyimpankan data selama 10 tahun. Nah, ini biasanya untuk badan ya. Soalnya kalau kita misalkan ketemu orang pajak misalnya, kita bilang, mereka minta data, dokumen lah mereka minta. Mana dokumennya ini? Kita berdali, oh Pak udah hilang ini. Oh, kita tetap kalah secara undang-undang. Karena apa? Udah diatur. Karena diatur, kita harus menyimpan data tersebut 10 tahun. Nah, jadi misalnya kita perusahaan ada terkena suatu namanya pajakan atau SPUDK atau pemeriksaan ya. Nah, itu kita wajib menyediakan data ini. Nah, nomor 2, dokumen elektronik seperti data dari aplikasi juga termasuk dalam kewajiban penyimpanan untuk memenuhi kewajiban audit pajak. Nah, ini pemeriksaan ini. Nah, yang ketiga, penyimpanan jangka panjang ini diperlukan karena sesuai periode daluarsa, penanganan pidana pajak dan kebutuhan pengawasan oleh DJP. Nah, gitu ya. Pembayaran pajak. Tanggung jawab wajib pajak nih. Sistem ini bertanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan menyetorkan. Nah, ini tadi yang self-assessment tadi ya. Wajib pajak harus memenuhi jenis pajak yang berlaku dan memastikan ketepatan perhitungan pajak terutang. Kepatuhan terhadap regulasi. Semua proses dalam sistem penilaian diri ini harus didasarkan pada peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Termasuk pelaporan yang benar dan menyeluruh. Perubahan sejarah sistem pajak. Nah, ini sudah sering ya, ini tadi yang Cortex tadi ini. Karena kan kita ini di Indonesia ini udah berapa kali reformasi pajak ya. Semoga ya tambah baik juga, dan semoga tenaga-tenaga ahlinya juga semakin belajar ya. Saya pun juga yang gini masih belajar terus. Karena kenapa? Peraturan berubah-ubah. Benar yang tadi ada Ibu bilang, peraturan selalu berubah-ubah. Pusing pajak, berubah-ubah terus. Nah, makanya mungkin dari entrepreneur ini ngadain kelas-kelas gini untuk apa? Untuk WP tadi, untuk wajib pajak yang belum paham, mahasiswa yang mau ngerti, apa mau fokus di pajak nanti, atau mau jadi fokus ke pajak juga. Nah, jadi kayak ada gambaran lah ya, bahwa pajak ini mungkin mati gitu. Karena terus ada reformasi, pembaruan. Fungsi pembaruan itu adalah untuk memaksimalkan pendapatan negara tadi. Makanya ada pembaruan terus. Kita aja yang sebagai praktisi pusing. Tapi sebenarnya negara itu butuh gitu.
orang-orang kayak kita misalnya yang mau menekuni dunia pajak ini. Nah, lanjut ya. Nah, ini ada namanya surat setoran pajak. Di sini ada udah pernah bayar pajak? Apa kerja di perusahaan atau bayar pajak pribadinya udah pernah belum kira-kira? Bayarnya sih belum, Kak. Bayarnya sih Belum. belum, cuman kode billingnya aja kita yang terbitkan. Kita yang ini langsung kasih perusahaan. Nah, kalau kode billing udah ngerti ya cara buatnya? Ada Masih ini, Kak, mungkin nanti makanya mau refresh lagi gitu kan. Karena nah, kebetulan baru pegang pajak gitu. ya. Bagus deh kalau ada mau fokus di dunia ini. Nah, tapi saya juga mau kasih tahu ya untuk kalian yang mau menekuni pajak, sebelum kalian tax planning, melakukan tax planning untuk saya tempat kalian kerja, untuk di tempat kerja kalian, mulainya dari dasar. Kalian melakukan tax planning untuk diri kalian sendiri. Malu dong nanti kita kerja di perusahaan nih, ditanya orang, bagian apa? Staf pajak. Tapi kita nggak ngerti cara ngelapor seperti kita sendiri. Nah, itu parah itu kalau menurut saya ya. Seenggaknya kita tuh paling minimal, yang tadi sesuai di kata-kata tadi, kita tuh kan self-assessment system. Jadi kita tuh harus ngerti gitu, untuk diri kita sendiri. Nanti dulu ya untuk yang luar-luar. Nah, jadi kita harus ngerti dulu untuk diri kita sendiri, pelaporan, harta kita gimana masukinnya, penghasilan dari gaji gimana. Nah, gitu ya. Kira-kira nih, kalau kita misalnya nggak ada usaha, kita contoh aja kita jual offline aja lah ya, misalnya kita jual sepatu offline. Kira-kira kita perlu lapor pajak nggak? Kira-kira perlu nggak penghasilan kita dilaporin? Kira-kira? Kalau menurut kalian? Perlu, Pak. Kenapa perlu? Coba bisa dikasih tahu nggak? Apa salah nggak apa nih? Ini nanti saya jelaskan. Discuss aja ya, Kak. Karena kalau kita jualan itu pasti ada modal. Modalnya itu dapatnya dari mana. Nah, terus nanti hasilnya itu untuk apa saja? Untuk beli barang kah? Untuk beli bahan baku kah? Untuk karyawan kah? Jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan saya rasa wajib untuk lapor pajak. Karena kalau besok misalnya usaha tersebut maju, bisa beli omset, bisa beli aset, asetnya itu dapat dari mana uangnya gitu. Gitu sih, Kak, kurang lebih. Betul banget itu. Jadinya konsep kita ini ya, kita tuh harus ada pemasukan dan namanya pengeluaran. Nah itu harus seimbang itu sebenarnya. Jadi sangat disayangkan nanti. Itu nanti jadi masalah yang besar kalau kalian nggak melapor penghasilan. Kita kan nggak tahu nama hidup ya. Mungkin nanti di masa depan atau di kapan kita tuh tiba-tiba mau beli sesuatu gitu. Mau beli motor, beli mobil, beli rumah. Lapor nih SPT. Nah, itu kan nanti jadi masalah, kan? Nah, makanya saya bilang, kita harus aware dengan tax planning kita sendiri dulu, orang pribadi dulu. Nggak usah lah pikirin yang lain, diri kita dulu. Nah, ini batas waktu pembayaran. Jangka waktu pembayaran pajak masa pajak biasanya harus diselesaikan paling lambat 15 bulan berikutnya, tergantung pada jenis pajaknya. Nah, biasa ini kalau tanggal 15 ini untuk pembayaran, karena ini udah rata ya pembayarannya. Contohnya tuh kayak pasal 21 tentang gaji, tentang PPNV 64 ayat 2. Ya, masih banyak pajak lainnya ya. Nah, kalau untuk SPT tahunan, kalau untuk orang pribadi itu terakhir laporan 31 Maret. Sementara wajib pajak badan hingga 30 April tahun berikutnya. Tapi tunggu dulu.
kalau untuk masa pajak badan, itu ada nama tahun buku. Nggak salah 30 April. Udah pernah dengar belum tahun buku? Bisa, kalau perusahaan nggak harus 30 April. Karena misalkan nih, kita melakukan bukuan dari mulai April. Nah, berarti kan setahunnya itu kan April tahun depan kan, bener nggak? Iya. Nah, jadi kita terakhir melaporkan itu, tambahin aja 4 bulan. April. Nah, jadi Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi kita terakhir ngelapor akhir Agustus. Nah, tapi bisa jarang sih dipakai. Tapi bisa kita melakukan pembukuan gitu. Kita bisa mengajukan. Kalau sekarang tuh di Cortex sebelum, kalau kita buat NPWP badan, itu ada pilihan. Mau pakai masa bukunya kapan. Bisa dipilih. Nah, jadi kalau badan itu nggak harus 30 April ya. Nah, ini juga ada hari libur dan jadwal khusus. Jika jatuh tempo pembayaran bertepatan pada hari libur, wajib pajak dapat melunasi kewajiban pada hari kerja berikut tanpa kena sanksi. Nah, jadi ini saya ada pengalaman juga. Di sini kan dibilang hari libur dan hari jadwal khusus. Misalkan nih, tanggal 15 hari Minggu. Berarti seharusnya dibayar terakhirnya kapan nih? Senin. Nah, Di tanggal Senin 16. tanggal 16. Tapi ini nih, karena Cortex ini baru ya, jadi mereka ini belum ada namanya sinkronisasi tersebut. Jadi dipukul rata. Jadi kalau kita lewat tanggal 15, itu dianggap kita ada denda. Nah, jadi harus tahu juga ya. Jadi, walaupun saya undang sesuai KUP nih, hari libur dan jadwal khusus ada tidak terkena sanksi, tapi sistem Cortex masih mendeteknya pukul rata tanggal 15 dan pelapor tanggal 20. Nah, ini jadi masalah juga nih ya. Jadi apa yang kita harus lakuin? Sanksi keluar nih, udah terpaksa keluar. Nah, kita nanti harus mengajukan penghapusan atau pengurangan dengan melampirkan minimal kalender lah. Kita membuat surat bahwa di tanggal tersebut adalah tanggal merah. Nah, itu bisa kita melakukan langkah-langkah ya. Jadi nggak yang flat gitu ya. Kak mau nanya boleh? Boleh, tanya aja. Kak, PPh 21 itu kapan ya terakhir? 15 apa 20? SPT masa. Nah, jadi gini untuk di Cortex ya. Jadi itu untuk di Cortex yang baru ini, pembayaran itu tetap tanggal 15. Pelaporan di tanggal 20. Oh, jadi salah berarti kemarin. Oke. Pelapor tanggal 20. Kan Cortex ini kan sekarang kan pembayaran dan pelaporan itu digabung kan. Bayar dan Nah, lapor. menurut kalian apa yang membuat bisa terakhir lapor tanggal 20? Kira-kira apa? Padahal untuk pelaporan pembayaran itu digabung. Jadi kita tiap bayar langsung terlaporkan. Nah, kira-kira apalah kasusnya? Bisa kita cuma melaporkan aja tanggal 20. Nah, ini kasus kecil ini. Kalau pakai deposit pajak nggak sih, Pak? Benar, itu pertama. Yang kedua, apa? Satu lagi. Karena di sana Kalau sudah ada tulisannya bayar dan lapor. Ya kan, bayar dan lapor. Nah, berarti pada saat klik itu, mereka sudah dianggap bayar dan lapor. Dan gitu lapor, ya. Ya benar kan? Nah, saya ada kasus nih. Apa yang membuat kita bisa melaporkan tanggal 20? Badan lapor udah di tanggal 15. Maksudnya, gimana Kak? Nah, jadi gini. Kenapa bisa terjadi pelapor tanggal 20, sedangkan pembayaran dan pelaporan itu tanggal 15? Tanggal 15. Karena, pertama, kita bisa melakukan namanya deposit. Deposit pajak itu, kita kayak ngisi saldo OVO lah. Isi OVO, Dana, sama lah kurang lebih. Nah, untuk pembayaran kan tanggal 15 nih. Jadi kita tetap harus deposit sebelum tanggal 15.
15. Dan nanti setelah kita melaporkan di tanggal 20, itu jatuhnya tetap enggak telat gitu. Karena di sistem terbaca, kita melakukan itu di tanggal 15. Itu kasus pertama, ngerti nggak nih? Paham nggak? Tapi kalau nggak pakai deposit, Kak? Nah, itu ada kasus kedua. Kalau pelaporan nihil. Paham nggak nihil nih? Paham, jadi nggak ada penyetoran. Nggak ada penyetoran. Nah, itu. Nggak ada penyetoran, jadi kita tinggal, jadi masa tenggang kita tanggal 20 kan? Misalkan nih, gaji karyawan di bawah 5 juta semua. Nah, nihil kan? Berarti batas waktu kita tanggal 20 nih, kita boleh laporin. Paham ya? Paham nggak Mas Kira? Ada yang masih bingung? Tanya-tanya aja ya kalau masih bingung ya. Cuman gini Kak, kan kebetulan gini, mungkin tidak PPh 21 ya, PPh lain. Saya ada deposit. Deposit itu dari kompensasi. Misalnya ada pembetulan, lebih bayarkan di sana, masuk deposit semuanya. Cuman pada saat saya mau bayar di bawah angka deposit itu, di sana tidak muncul menggunakan deposit. Pasti buat ID billing atau deposit, kan biasanya ada pilihan. Cuman langsung keluar ID billingnya gitu. Kok kenapa deposit itu nggak bisa kepake gitu loh Kak. Jadi saat ini masih banyak ada deposit tapi nggak bisa kepake gitu. Depositnya? Kenapa Kak depositnya? Depositnya melebihi sama yang mau disetor. Iya, kemarin sempat melebihi. Karena kan gini, dari kita PPh 23 ada lebih bayar masuk ke sana. Lumayan gitu kan. Nah, terus ada mau bayar lagi di bawah deposit. Cuman nggak keluarnya ID billing, bukan deposit gitu loh. Makanya gini bolak-balik nanya, kok nggak mau pakai deposit ya gitu, kok nggak keluar ID billing ya gitu. Kemarin sempat tanya juga ke kantor pajak gitu. Cuman jawabannya karena sistemnya belum dan sebagainya gitu Kak. Itu gimana ya? Nanti itu di Cortex ya, mungkin nanti kita di pertemuan selanjutnya. Nanti saya kasih tahu tuh ada nama kredit di situ. Jadi kita harus tahu sebenarnya di deposit kita nilainya berapa gitu. Oke. Nanti kita lanjutin lah ya. Ya. Nah ini ada namanya pelaporan. Fungsi SPT nih sebagai instrumen kepatuhan. SPT digunakan untuk melaporkan jumlah pajak terutang, penghasilan dan kewajiban perpajakan lainnya sehingga mendukung transparansi wajib pajak. Pengawasan oleh DJP. Nah, tadi ini balik ke apa nih? Balik ke self assessment system tadi. Walaupun kita melaporkan metode sendiri, tetap ada pengawasan dari Fiskus. Paham ya? Jadi jangan seakan-akan gara-gara kita self system, terserah kita nih mau ngelapor angka-angkanya dari mana. Nggak boleh, tetap kita harus sesuai undang-undang perpajakan. Oke? 3 nih, perencanaan pajak individu dan badan. Nah, saya bilang tadi nih, merencanakan dan mengelola kewajiban pajak berupa mereka berdasarkan laporan yang akurat dan terorganisir. Nah, sini ada varian SPT dan pengajuan. Nah, yang tadi yang dibilang ada SPT masa, SPT tahunan, penyampaian secara beragam. Nah, ini udah nggak dipakai lagi ya e-filing nih, e-form ini. E-form ini terakhir dipakai di tahun kemarin. Sekarang semuanya kita lapor melalui Cortex. Nanti kita belajar ya, Cortex. Lanjutkan. Langkah pengajuan SPT. Wajib pajak harus mengisi formulir SPT dengan lengkap sesuai format yang ditentukan, melampirkan dokumen pendukung yang menyerahkan. Nah, mungkin kalau untuk bagian ini ya, ini mungkin bukan untuk kelasnya ya, kalau untuk bahas-bahas yang kayak gini ya. Soalnya ini ke lebih expert nanti. Mungkin RR Entrepreneur mungkin bisa ngadain kelas yang lebih expert untuk SPT, untuk SPT misalnya. Fokus SPT gitu, badan atau pribadi gitu. Ini soalnya dalam sih kalau belajar tentang ini. Nah, ini ada batas waktu pelaporan dan filing udah proses gitu ya. Nah, ini ada sanksi nih, tidak kepatuhan. Denda administratif, keterlambatan menyampaikan SP tahunan dikenakan
denda seperti 100.000 untuk orang pribadi dan 1 juta untuk badan. Ini untuk spending tahunan ya, nih yang tadi tanggal 31 dan normal yang pribadi dan normal yang badan tanggal 30 April ya. Nah, ini ada sanksi bunga keterlambatan. Selain denda, penambahan bunga dikenakan pajak yang belum terbayar sesuai dengan ketentuan berlaku nih. Kalau sanksi bunga ini, kalau dulu itu dipukul rata dulu tuh tarifnya. Sekarang kita pakai namanya bunga KMK namanya. Nah, nanti itu saya kasih tahu website bunga KMK di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini juga ada kesempatan untuk kebetulan. Jadi setiap kita melaporkan SPT kita pribadi maupun badan, itu ada kesempatan untuk melakukan pembetulan. Misalnya kita salah nih, ngelapor SPT pribadi, uang tunai di tahun ini juta, kita ketulis 10 juta, nah itu boleh pembetulan. Nah, ini ada pertanyaan nih, berapa batas maksimal melakukan pembetulan? Nah, ayo. Berapa kira-kira batas maksimalnya? 5. Enggak. Salah. Nah, jadi untuk pembetulan itu nggak ada batas. Biasa soal-soal gini sering keluar kalau mahasiswa, mungkin kalau ikut cerdas cermat sering keluar. Menjebak pertanyaannya. Nggak ada batas ya buat pembetulan. Diingat itu. Tapi semakin banyak pembetulan, itu agak membuat enggak kredibel gitu. Kayak kita sembarangan ngisi. Ngerti kan maksudnya? Jadi kayak kita buat salah-salah betul, buat salah betul. Nah, jadi kayak enggak bagus ya. Jangan terlalu banyak pembetulan lah. Minimal maksimal 3 atau 4 kali lah ya. Nah, ini pemeriksaan pajak, ini saya akan bahas sedikit. Nah, apa fungsinya dan tujuan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Pemeriksaan pajak tujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi semua regulasi dan kewajiban dengan baik. Mengidentifikasi penyimpangan pas audit dalam pengungkapan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Memastikan akurasi pelaporan pajak. Nah, ini nanti ada materi tersendiri ya untuk pemeriksaan pajak oleh Fiskus jadi jatuhnya. Jadi suatu pemeriksaan pajak, kalau untuk pemeriksaan ini bisa dilakukan untuk orang pribadi maupun badan. Jadi kita yang pribadi pun bisa diperiksa. Nah, itu harus diingat ya. Jadi orang pribadi pun bisa diperiksa. Bukan wajib pajak badan perusahaan aja. Jadi kalau kita uangnya banyak, nah, tuh mereka pasti mau tahu dari mana uangnya. Entitas yang harus diaudit. Nah, wajib pajak dengan SPT tidak lengkap, wajib pajak yang memenuhi mengajukan restitusi, wajib pajak dengan risiko tinggi. Ada yang tahu apa restitusi? Ada yang tahu nggak restitusi apa? Ini penting nih kalau di dunia kerja ini. Pengembalian ya? Uang. Pengembaliannya Ya. Benar. Jadi restitusi itu misalkan kita di akhir tahun wajib pajak pribadi, total lebih bayar nih, nah itu bisa kita ngajukan restitusi. Tapi saya jarang, karena apa? Berpotensi diperiksa. Ribet intinya. Kecuali kita ada namanya pengembalian pendahuluan, itu beda lagi, itu cuma proses penelitian. Tetapi tetap ada risiko diperiksa itu ya. Jadi pemeriksaan pajak, pemeriksaan rutin dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajak berdasarkan laporan pajak periode tertentu. Ada juga pemeriksaan khusus, fokus pada kasus spesifik seperti pengawasan NPWP, pemberian PP, syarat jabatan atau tujuan regulasi. Nah, terakhir ada pemeriksaan bukti permulaan. Nah, saat diperiksa ada indikasi wajib pajak adanya tindak pidana perpajakan yang perlu diinvestigasi. Nah, maka kita perlu menyiapkan data 10 tahun ke belakang itu untuk bukper ini. Karena kalau pemeriksaan biasa itu 5 tahun biasanya. Tapi kalau bukper ini 10 tahun kita harus siapkan dokumen gitu.
Bukber ini agak ngeri, karena apa? WP bisa disandra. Agak dramatis ya bahasanya disandra ya. WP bisa disandra gitu. Nah, selanjutnya hak dan kewajiban dalam audit, hak memberikan informasi dengan benar. Wajib pajak berhak memberikan dokumen dengan keterangan yang relevan selama proses pemeriksaan. Jadi sebenarnya itu untuk kadang kita kan sebagai orang yang dipajak nih kadang kalau kita diperiksa, aduh takut banget diperiksa gini. Sebenarnya kita, nah yang kelas ini ya, saya kasih wejangan nanti untuk kedepannya. Jangan pernah takut dengan orang pajak gitu. Kita tuh ini kooperatif dengan mereka. Jadi kita tuh kooperatif, jadi mereka berbaiknya baik dengan kita gitu. Kalau kita nggak kooperatif, dipanggil nggak dateng, kita cuekin. Nah itu biasanya mereka bisa bertindak yang lebih di luar nalar kita gitu. Bisa, contohnya ini ada SP2DK nih. SP2DK itu adalah surat pemberitahuan gitu bahwa untuk konfirmasi tentang data gitu. Kita diem aja nih, dicuekin. Nah itu bisa nanti mereka bisa lanjut ke pemeriksaan gitu. Nah itu ribet kan kita pemeriksaan mau nyimpen data. Padahal kita seharusnya datang aja kantor pajak untuk konfirmasi SP2DK tadi. Tapi agar kita merasa takut atau apa, jadinya malah yang berisiko lebih tinggi gitu ya. Nah, itu juga harus dimengerti. Nah ini ada perlindungan informasi. Pihak ketiga seperti perbankan wajib membuka data keuangan wajib pajak jika diminta secara resmi oleh DJP. Nah, ini juga untuk yang kita di kelas ini, saya mau kasih tahu ya. Jadi untuk yang perlindungan informasi ini, semakin nih di era Cortex semakin terbuka gitu. Jadi di Cortex itu sudah muncul saldo akhir tahun kita per 31 Desember. Biasanya Fiskus mintain data dari bank itu untuk saldo yang dekat 1 miliar mereka mintain. Nah, jadi untuk orang-orang yang rekening dari 1 miliar, nah itu berpotensi biasanya. Kalau mereka anggap ada yang nggak wajar, ya mereka lakukan konfirmasi ke kita, uang dari mana biasanya, ya dari SP2DK tadi ya. Nah ini ada penyelesaian dan sengketa pajak. Ini ada namanya proses keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan ketetapan pajak dalam waktu maksimal 3 bulan sejak keputusan diterima. Jadi untuk keberatan ini adalah sebuah produk hukum dari namanya pemeriksaan. Jadi kita tuh kalau dalam proses pemeriksaan, nanti kan ada namanya tuh produk hukumnya tuh biasanya SKPLB gitu ya, SKPKB misalnya kurang bayar. Nah itu misalnya kita nggak setuju, itu bisa kita ngajukan proses keberatan pajak gitu. Nah kalau kita masih juga nggak setuju, bisa kita sudah ngajukan keberatan, kita nggak setuju, kita bisa lanjutkan ke proses banding ke pengadilan pajak. Nah ini juga kita misalkan banding itu pun kita belum terima nih, masih belum masa puas, kita bisa ngajukan PK, peninjauan kembali gitu ya. Nah ini ada persoalan administratif, koreksi kesalahan penulisan, perbaikan salah perhitungan, penghapusan dan pengurangan sanksi yang tadi saya bilang. Nah, biasanya sih kalau kita di pajak itu mengajukan penghapusan sanksi, misalnya ada STP atau APKB misalnya. Nah ini ada persukum, pengajuan banding kebenaran pajak, peninjauan kembali, mekanisme penyelesaian secara sengketa internasional. Banding ini biasanya kepabeanan pajak. Nah, kepabeanan pajak ini biasanya kita ada namanya tuh untuk beracara di dalam sana, namanya tuh ada lisensi
kuasa hukum pengadilan pajak. Nah, itu nggak harus orang hukum, orang akuntansi bisa. Yang penting kita udah punya brevet minimal. Jadi kita dianggap itu paham akan pajak gitu. Nah, ini akan ada peraturan baru untuk pengadilan pajak seperti yang untuk tahun depan. Nanti kita tunggu aja lah nih nanti untuk peraturan barunya di tahun 2005. Nanti di tahun 2026 ini banyak keluar aturan-aturan baru yang lebih strict lagi ya, lebih ketat jadinya. Jadi kita harus siap ya sebagai praktisi, sebagai akademisi untuk ngajarin hal yang baru. Nah, ini ada ketentuan khusus, nah perwakilan resmi, identifikasi perwakilan pajak, tanggung jawab wakil pajak, ketentuan warisan. Nah, ini ada hal yang sering ketemu nih. Apa bedanya waris dan hibah? Coba, bisa jelasin? Kalian tahu nggak apa bedanya waris dan hibah? Jawab aja, nggak apa-apa. Jangan aku salah. Namanya diskusi. Hibah itu kayak hadiah bukan sih, Pak? Nah, jadi hibah itu pemberian cuma-cuma biasanya ke seseorang. Nah, tapi kalau di pajak, hibah itu ada dua potensi. Sebagai objek dan sebagai bukan objek. Apa nih hibah yang bukan sebagai objek pajak? Hibah ke garis lurus, ke orang tua, ke anak. Nah, itu bukan objek pajak itu. Tapi kalau hibahnya dari kakak adik, objek pajak bukan kira-kira? Dari kakak adik nih. Nah, itu objek pajak ya kalau hibahnya ke kakak adik itu. Satu garis lurus. Nah, itu bukan garis lurus itu menyamping ya. Bukan. Jadi kalau kakak adik nggak boleh, bukan nggak boleh. Jadi objek pajak, kita harus bayar pajaknya gitu. Makanya sebenarnya kalau di hukum itu ada golongan kan. Kalau di hukum waris itu golongan 1. Nah, ini kalau kita bilang waris tadi, kalau warisan bukan objek pajak ya, kalau warisan. Karena warisan itu biasanya ke anak biasanya, ke orang tua. Nah, waris itu kalau dalam hukum tergolong dari 3 bagian biasanya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan seterusnya. Nah, itu, kalau golongan 1 itu adalah ke orang tua dan ke anak. Nah, golongan 2 itu ke cucu, biasanya ke cucu. Nah, golongan 3 itu biasanya ke sanak saudara, paman dan tante biasanya. Kalau dalam hukum warisan itu. Tapi kalau di pajak kita kalau dari sisi pajaknya, apakah bisa kita wariskan ke paman kita sebagai objek pajak? Ini bahasa waris nih. Coba kalian berpendapat. Kalau warisnya ke paman misalnya, sebagai objek pajak bukan kira-kira? Bisa, tapi harus ada suratnya ya. Ada surat legalitasnya nggak? Nah, secara hukum benar. Harus ada pertanggungjawaban hukumnya kan, surat penyurat. Tapi kalau dari segi pajak itu termasuk objek pajak. Nah, itu termasuk objek pajak tetap. Nah, kita lanjutkan ya, itu cuman dikit aja. Nah, ini surat kuasa wajib pajak. Fungsi surat kuasa. Dengan surat kuasa wajib pajak dapat menunjuk individu berkompeten untuk mengelola kepentingan perpajakan baik dalam sistem SPT maupun penanganan kepatuhan. Nah, kuasa ini ada 2 nih biasanya. Kuasa khusus dan kuasa biasa. Kira-kira apa nih bedanya? Kuasa biasa dan kuasa khusus.
Kuasa Kira-kira khusus ada pemeriksaan kira-kira. ya. Kalau khusus tuh untuk pemeriksaan itu bukan sih? Enggak ya? Nah, ini saya kasih tahu ya. Biasanya kuasa khusus itu dikuasakan kepada orang yang memiliki profesi konsultan pajak atau orang internal dalam perusahaan. Oke. Jadi sebenarnya sebagai kuasa itu, kalau kita menghadapi pemeriksaan, sebagai konsultan pajak gitu. Bisa juga orang internal dari perusahaan untuk menghadapi pemeriksaan, dikuasakan. Nah, tapi enaknya kalau kita udah semuanya kita bisa kuasakan gitu, enggak dalam satu lingkup aja gitu. Nah, karena kalau kita mau diberi kuasa itu, kita tuh harus ada terima penghasilan dari perusahaan tersebut biasanya. Nah, terus dimengerti juga ya. Jadi kalau kalian nanti udah kerja di corporate, bisa mewakilkan perusahaan dengan cara dalam kantor pajak. Nah, ini kriteria kuasa perpajakan. Kuasa harus memiliki keahlian dan pemahaman peraturan pajakan ataupun keluarga. Nah, dan juga kita tuh harus memiliki namanya brevet nih, kalau untuk jadi kuasa. Untuk jadi kuasa khusus ya, kita harus memiliki brevet minimal A dan B yang diterbitkan oleh kampus minimal berakreditasi A. Jadi kita yang mau berkarir, nggak mau jadi konsultan pajak, mau kerja di corporate, minimal harus apa? Punya brevet. Brevet minimal A dan B terakreditasi kampus A. Nah, itu untuk jadi kuasa khusus ya. Ingat. Nah, ini ada prosedurnya. Penunjuk kuasa melakukan surat kuasa khusus yang sah dengan rincian tugas yang jelas dan ditampilkan sesuai ketentuan hukum. Oh ya, ini kita kuliah lagi. Kita kelasnya sampai 9:30 nggak apa ya? Ada yang keberatan nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak. Setuju semua ya 9:30? Oke, tidak apa-apa. Aman, Kak. Berapa ya? Aman ya? Aman, Kak. Nah, ini aja kewajiban pihak ketiga. Peran kewajiban pihak ketiga ini adalah Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menunjukkan pihak lain seperti penyelenggara sistem pembayaran elektronik untuk melaksanakan pungutan atau penyetoran pajak. Tanggung jawab operasional. Nah, pihak ketiga wajib menjalankan tugas dengan kerangka hukum perpajakan, memastikan akurasi dan keamanan transaksi pajak. Nah, ini sanksi pelanggaran jika pihak ketiga gagal memenuhi kewajibannya, DJP berhak memberikan teguran atau mencabut akses layanan hingga kewajiban diselesaikan. Nah, ini kita buka sesi aja lah ya, sesi tanya jawab, diskusi, yang mau diskusi boleh, atau yang dari kehidupan sehari-hari, yang mau masih diunek-unek, bingung nih, mau tanya random aja nggak apa-apa. Random ya. Aja kita kawan lah. Jadi kalian masih ada unek-unek, nggak ngerti sesuatu. Okay. Bukan ada saya kan ini konsultasi gratis ini. Kalau mau nanya ini boleh, kalau mau nanya ini boleh nggak Kak? Kan ini baru nih saya pegang pajak. Jadi kan PPh 21 masa Desember. PPh 21 masa Desember itu kan pelaporannya dari awal tahun ya? Ya. Nah itu kan ada Excel-nya itu Kak, Excel yang dari pajak itu kan ada 10, jumlah 11, jumlah 12 yang gitu tuh. Itu dapat angkanya dari mana ya? Putus-putus Kak. Gimana Kak? Kalau ini bahas yang di mana nih angka 10 dan 11 itu? Yang di Excel. Kan, yang di Excel-nya. Itu bagian kan, paling depan. Iya, paling depan. Kan karyawannya banyak. Jadi kita buatnya rekap di Excel kan gitu ya. Buat rekap di Excel. Nah, di situ kan ada jumlah 10, jumlah 11 itu apa ya gitu, dapatnya dari mana ya gitu. Ini bahasnya untuk
pasal 21. PPh 21 masa Desember. Tidak, ini waktu mau ngimpor atau mau perhitungan? Mau Eh, mengimpor mau impor data. oke. Iya. Baru saya ngerti ya. Nah, Mm-mm. jadi untuk yang mengimpor itu tuh disesuaikan dengan jumlah imporan. Orang yang kita mau melapor itu berapa? Mm-mm. 11 nih misalnya. Mm-mm. Di depannya kita tulis 11. Baru dia mau ngimpor pasti. Kalau enggak, pasti ditolak imporannya. Oke, gini dulu Kak. Maaf nih sebelum ke sana. Jadi gini, aku ada di sana ada misalnya 250 karyawan. 250 karyawan, terus totalnya itu misalnya 170 juta. Nah, kan sudah ngimpor nih, habis itu keluar, tapi angkanya nggak segitu gitu loh Kak. Itu kendalanya di mana ya? Karena kemarin saya coba download dari Januari sampai dengan November. Misalnya Januari totalnya 170, billingnya nggak 170. Billingnya misalnya 169 gitu misalnya. Di Februari juga gitu. Padahal saya downloadnya dari Cortex itu gitu. Kan total bukti potong, Excelnya itu saya download, saya total jumlahnya, harusnya kan sesuai ya. Billing sama totalnya itu, tapi ini kok beda ya? Itu kendalanya di mana? Saya bingung. Ini saya jelaskan juga ya. Ini untuk pengalaman, kita tuh harus ada namanya proses pemeriksaan kayak audit pajak itu. Jadi sebelum kita melapor e-billing itu dapat angka terakhir, jadi kita harus download dulu. Download dulu Excel itu. Kita samain dengan perhitungan kita. Kan Excel itu kan, jadi Excel itu kan bisa kita download kan. Ya, walaupun emang kita ada keterbatasan nggak bisa downloadnya itu secara banyak, maksimal 50. Ya, 50 ya. Nah, kita kumpulin lah, misalnya 250. Di atas itu kan ada 3 warna kan, yang hijau itu Excel nggak salah. Nah, itu kita lakukan proses. Excelnya betul. Excel, kita runut Excel itu jadi satu. Nah, ini jadi bahas administrasi ya, saya udah lama nggak belajar ini. Jadi itu kita runut jadi satu Excel, kita gabungin semua yang udah terupload, bukan terupload bahasanya, udah terupload lah mungkin ya di YouTube. Kita samain angkanya. Jadi kita nanti bisa tahu dari perhitungan kita sama perhitungan Excel, yang dari Excel Cortex itu kita tahu sisinya di mana atau kita ada salah hitung. Nah, itu kan bisa terjadi kan. Cuman gini Kak, bukannya gini ya, kan sekarang kita sudah impor, sudah masuk download, sudah keluar bukti potong, habis itu kita langsung ke SPT, buat konsep SPT. Biasanya nggak seperti itu. Sebenarnya gimana gitu kan, setelah kita buat konsep, kan di sana muncul nilainya sendiri. Logika saya. Ya, itu saya bilang tadi Kak, untuk masalah itu Kakak harus melakukan analisa. Saya ini jadi Kakak jangan patokan Kakak di nilai akhir gitu. Jadi Kakak harus analisa pribadi bahwa selisih itu ada di mana gitu. Karena sistem bisa salah kan. Saya tuh. Nah, jadi kalian ada analisa pribadi. Kesalahannya di mana sih? Bisa selisih itu di mana gitu. Nah, kalau untuk saya cuma bisa sebatas itu. Karena kemungkinan itu ada salah hitung atau programnya Cortex-nya error gitu. Nah, itu ada 2 kemungkinan. Karena kalau kita nggak hitung secara benar, kita ngimpor, itu mungkin beda. Soalnya saya juga beberapa ini ya sering dengar laporan ya, klien-klien mungkin ada selisih hitung atau yang lain-lain. Tapi biasanya itu tuh harus diteliti lagi, harus kita analisa sendiri gitu. Nah, jadi gitu ya. Itu dah Kak, ini belum terselesaikan dari Januari. Jadi cross check kemarin. Jadi pada saat dia buat Excel, habis itu kan keluar SPT dummy-nya itu di sana sebenarnya sudah sebelum ke konsep. Sebelum ke konsep. Jadi kan biasanya klien ngasihnya Excel nih, berbentuk Excel sama XML itu. Jadi Excelnya kita buka, berapa karyawannya, berapa totalnya, terus di SPT itunya itu berapa, itu sebenarnya sudah berbeda nilainya. Nah, berarti kan kita harus lihat dari
jumlah yang kita Input di Impor. Excel itu. Ya. kita impor dulu. Hmm. Jadi data yang kita generate dari The Cortex kan data yang kita impor kan. Hmm. Nah, jadi kita harus lihat dulu gitu. Kita harus analisa dulu. Seisinya di mana gitu. Coba habis ini dianalisa seisinya di mana, pasti ketemu angkanya. Percaya sama saya. Ketemu pasti. Berarti itu ininya dari mana ke mana, Kak? Jadinya Apanya? ngebandingin datanya itu dari mana ke mana? Yang pertama dari SPT. Nah, kalau mau yang pasti dari SPT, karena udah di store kan uangnya. Sudah. Nah, dari SPT, dari pelaporan terakhir. Itu kan ada nama lampiran kan. Tunggu. Lampiran Cortex ini untuk pegawai tetap ya. Iya, pegawai tetap. Nah, pegawai tetap. Nah, itu kan ada itu kan kita lihat kan jumlah yang terlaporkan di situ berapa bukti potong kan. Iya. Nah, langsung difilter semuanya, di-download Excel-nya dari yang kita patokan kita karena udah dibayarkan. Jadi kita patokan kita SPT-nya ya. Jadi kita yang udah dilaporkan, kita generate Excel-nya, kita download semua, kita lakukan proses audit untuk audit dari perhitungan kita yang sesungguhnya, yang menurut kita benar. Oke. Nah, selisihnya kita cari nanti. Oke. Nah, ini saya bisa bantu dari situ ya, kalau untuk praktiknya gitu ya. Ya. Coba sih nanti. Iya. Coba saya nanti tak ini dulu ya. Kebetulan saya ini masih praktisi juga dan dan juga konsultan. Jadi kalian mau bertanya-tanya lah sebanyak-banyaknya ya. Iya. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Tanya aja lah random, siapapun boleh tanya. Yang ada di pikiran kalian bertanya kan tanyakan. Ayo teman-teman yang lain. Tanya Ya, Atika Dewi ya, random boleh. sih ini. Kalau yang warisan tadi, misalkan gak punya harta yang diwariskan, terus itu tetap ditagih pajak kah? Nah, ini saya bahas lagi ya awal ya. Jadi, kalau dari konsep pajak, kita bisa mewariskan itu kalau apa? Kalau orang yang mewariskan itu juga lapor SPT. Jadi nggak sih? Jadi orang tua kita contohnya nih, ada harta, rumah 100 juta. Mau diwariskan ke kita. Nah, itu nanti dari SPT orang tua kita bisa dipindahkan ke kita. Dan waris itu ada 2 ya. Jadi gini, pajak itu ada 2. Kalau untuk waris dan hibah ya, namanya itu BPATB. BPATB itu adalah pajak daerah. Bener ya, BPATB ya. Nah, itu 5%. Yang buat waris ini bukan wajib pajak, itu namanya PPh Final 4E2, pajak waris. Itu adalah pajak pusat. Pajak pusat ini sebenarnya free 2,5%. Ini kemarin viral kan? Kalian pernah dengar gak? Viral pajak. Artis bilang. Artis di IG bilang-bilang, aduh masa udah waris dari orang tua aja harus bayar pajak. Nah, itu dia bilang adalah pajak daerah dan pajak pusat 2,5%. Sebenarnya untuk waris ini pajak 2,5% ini gratis sebenarnya. Dalam undang-undang gratis. Tapi ada satu masalah. Orang males urus administrasinya. Karena apa? Harus dilaporkan ke ke kantor pajak. Ribet dan datanya mau diurus. Nah, jadi gitu. Kemarin kasus viral itu. Sebenarnya itu gratis. Tapi kalau yang daerah bayar 5%. Ingat, yang daerah bayar 5%. Jadi kalau kalian ditanya orang udah tahu. Kenapa aku waris nih tetap bayar pajak? Yang pajak daerahnya gitu di Indonesia. Itu pajak daerah ya. Pajak daerah. Nah, tapi kalau untuk pajak pusat yang kita lagi belajar ini, nah itu gratis. Seharusnya sesuai undang-undang.
Dan ini juga kan ada masalah dengan sinkronisasi tuh. Jadi sesuai ketentuan umum perpajakan dan administrasi perpajakan itu enggak sinkron gitu. Sebenarnya kalau di ketentuan umum itu peraturan harus lampirkan yang aneh-aneh itu enggak perlu sebenarnya. Tapi kalau secara administrasi perlu gitu. Jadinya tuh kayak ada, mungkin kalau orang hukum lebih ke mereka lihat striknya tuh banyak banget sih bertele-tele gitu. Tapi kalau untuk kita yang sebagai pelaku administrasi, ya kita harus mau nggak mau kita harus penuhi untuk menunjang pajak gratis. Nah, itu ya. Ada yang mau tanya lagi? Kak Lydia, Kak Marta, Kak Anissa, Kak Nia. Saya mau bertanya, Pak. Ya, boleh. Mengenai STP PPh pasal 21. SPT? STP. Oh, CP. Oke, tagihan pajak. Ya. Ya, tagihan pajak. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan surat tagihan pajak atas satu masa tertentu untuk PPh 21, apakah kemungkinan kena 2 kalinya ada? Ketika kita ingin melakukan pembetulan lagi setelah kita mendapatkan STP? Ada banget lah kalau itu. Pasti. Apalagi kalau kita melakukan pembetulan nilai setorannya tambah besar. Pasti kena lagi. Tapi STP itu bentuknya itu bunga ya. Bukan yang bunga. Bukan yang tarif yang STP 100% tadi. Yang 100.000, 100%. 100.000. Kalau 100.000 itu sekali. Tapi kalau yang berdenda bunganya, pasti kena dari selisih tadi. Oke, jadi misalnya 100.000, pembetulan pertama kita setor 12.000, pembetulan ketiga kita setor 14.000. Dari selisih 12.000 tadi itu masih ada denda bunganya. Oh, jadi gitu ya. Nah, ini ada waktu lagi nih, waktu 7 menit nih. Hari ini kita tutup nanti kelasnya kalau udah. Ini pada dari mana nih? Ada dari Palembang nggak nih? Nggak ada ya. Nih Bu Sri orang mana ya, Bu? Orang Bali, Pak. Oh, orang Bali. Iya. Ada yang mau tanya lagi? Boleh tanya-tanya ke saya. Siapa lagi nih? Ada nih. Mumpung masih kelas nih. Tanya lagi. Kak Nevi, Kak Riva, Rizkia, Kak Ruth, Kak Siti, Kak Sri Wayuni. Boleh tanya-tanya aja, mau tanya. Kalau ini waktu-waktu langka ini, kalian udah keluarin uang. Ini masih basic sih ini. Satu Kak, ya. Kak mau nanya. Kemarin tunggu, ini ada Kak Nevi nih. Oh ya, silakan. Kak Nevi boleh mau tanya? Halo, salam kenal. Ya, salam kenal. Pertanyaannya sebetulnya ini basic banget gitu karena memang saya sendiri itu baru tahu ikut brevet ini yang benar-benar gak tahu apa-apa gitu. Jadi nol banget gitu. Nah, untuk bisa kita sedikit lebih punya gambaran itu kita harus belajar apa dulu gitu biar kan nol pengalaman banget gitu ya dan di dunia kerja juga belum ada gambaran gitu. Nah jadi ketika mendengarkan kakaknya menjelaskan sebetulnya sepertinya teknis sekali gitu. Nah untuk yang tidak punya gambaran seperti saya gitu, belajarnya harus dari mana dulu gitu. Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih. Ini sangat bagus, Mbak. Ini untuk kalian juga, untuk yang masih perintis mau selesai kuliah, baru mau masuk dunia kerja, nih saya kasih gambaran. Jadi, kalau kalian bingung nanti kerja gimana, teknis banget kan saya kan, jangan takut sih menurut saya. Sekalian tuh yang penting mau belajar aja gitu. Brevet itu penting, brevet.
Nah, ini saya kasih, ini mungkin saya agak aneh, saya tuh nggak pernah ikut brevet. Aneh nggak? Kira-kira aneh nggak? Saya nggak pernah ikut brevet loh. Saya tiba-tiba langsung ujian aja, ujian negara. Saya nggak pernah ikut brevet. Tapi, kalau untuk yang mau di corporate, brevet perlu. Sangat diperlukan. Karena itu menandakan kita kompeten dalam hal itu. Nah, jadi tuh, saya pun dulu pernah merasakan juga ya, mungkin tamat kuliah, mungkin saya bingung, gitu kan. Sebenarnya ini, mau ke depannya gimana sih, gitu. Ke depannya. Jadi tuh sebenarnya, kita tuh jangan takut untuk mulai aja sih, mau belajar. Jadi kita tuh mau belajar terus. Intinya kalau kalian di bidang accounting, di bidang pajak, itu harus belajar terus, gitu. Karena banyak hal-hal yang mungkin kalian, dari pengalaman ya, tapi ya, kalau teori-teori aja itu juga penting, tapi harus implementasinya yang benar. Dulu saya kuliah juga sambil kerja dulu, makanya saya bisa memahami gitu, cepet gitu. Nah, jadinya, yang penting kalian coba dulu, jangan takut gitu. Kalian ada, yang penting ada mentor gitu, yang bisa ngajarin. Jadi kalian jangan takut untuk mencoba lah intinya. Brevet penting, brevet tetap. Brevet tetap penting. Mungkin di sini kayak Mbak Nevi mungkin masih awam banget ya mungkin ya. Belum masuk dari kerja juga ya. Masih saya kuliah. Apa masih kuliah? Baru selesai kuliah. Nah, baru selesai kuliah kan. Nah, itu jangan takut lah intinya. Penting ada brevet, bisa ngelamar. Nah. Kayaknya di era entrepreneur ini banyak kelas juga kan, kayak accounting. Nah, itu perlu kalian pelajarin juga accounting, ikut kelas accounting. Karena pajak dengan accounting itu pasti selalu berdampingan. Apalagi kalau di dunia corporate, pajak itu nggak mungkin kalau nggak ada pembukuan. Karena pajak itu adalah hasil akhir dari pembukuan itu tersebut. Gitu. Jadi kalian harus wajib ngerti accounting semua ya, walaupun bukan jurusan accounting. Tahu pendapatan itu bagian apa? Kredit atau debit? Nah, tahu nggak? Nah, harus tahu ya, apalagi anak-anak akuntansi ini. Mbak Nevi jurusan apa nih kuliahnya? Akuntansi. Akuntansi, nah harus tahu kan, itu. Kuliah itu paling dapat ilmunya cuma 20% lah. Semua 80%-nya di lapangan semua. Jadi jangan takut untuk mulai intinya. Jadi dia jangan takut mulai, belajar terus, baik baca, undang-undang baru dibaca. Intinya tuh baca, diimplementasikan gitu. Kalau kita cuma baca-baca aja, ikut brevet gini, kalau kita nggak implementasikan, itu nanti hasilnya kurang bagus gitu. Kerja di kantor khusus pajak juga bagus untuk pengalaman, untuk jenjang karir. Kantor KJA, kantor jasa akuntan, atau kantor KAP, kantor akuntan publik, kantor usaha pajak, KKP. Nah, boleh. Pokoknya untuk karir, jangan takut deh kalau di dunia accounting. Banyak karirnya mau di itu. Kalau mau kerja di corporate juga bisa, kan. Kerja corporate ya ada jenjang karir. Nah, kira-kira gitulah, kira-kira ya. Supaya ada gambar-gambaran dikit untuk hal-hal tersebut gitu. Ini sebenarnya dasar banget belajar ini. Oke. Tapi kalau misalnya pengen tahu baca-baca tentang undang-undangnya gitu, yang menjelaskan tentang pajak itu di undang-undang apa aja, biar kita juga bisa baca-baca gitu. Yang kita lagi pelajarin KUP, dasar KUP, dasar KUP. Mereka paham dulu lah ya. Seenggaknya kalau di corporate itu paling sering ya, kalau kita baru masuk itu, yang kita kerjain itu biasanya pasal 21, PPN. 23. Pasal 23, benar. Dan kita juga harus ada pemikiran, kita jangan mau berhenti di sana aja. Kita harus ada critical thinking namanya. Kita juga harus ada jadi advisor, pemecah masalah gitu. Ini untuk jangan baru saya kuliah ya. Jadi kalian ada gambaran untuk dunia profesi ini gitu. Ya, itu ya. Terus semangat lah ya. Ini siapa? Mbak Anissa atau Mbak Marta atau Mbak Lydia mau tanya?
Kalau kita tutup nih kelas, minggu depan lagi ketemu. Minggu depan kita bahas apa nih? Minggu depan kita bahas tentang, ini saya tutup dulu aja ya. Nah, Cortex kita minggu depan. Pasti ini suatu hal yang ditunggu-tunggu kan? Pasti. Cortex gimana nih? Aduh, pusing banget nih Cortex. Betul. Mungkin yang menarik, dan saya bisa kasih juga beberapa menu-menu nanti yang sering digunakan untuk Cortex. Kalau Cortex ini saya teori kayaknya kurang ini ya kayaknya, kurang penting ya kayaknya. Kita praktek aja ya kalau Cortex ya. Betul Kak, langsung praktek aja kali ya. Iya. Nah, ada bertanya lagi nggak nih kira-kira? Apa Kak Rizka nih yang punya ini mau disampaikan? Oke, sebentar. Aduh, tiba-tiba saya dipanggil. Sebentar. Jadi kira-kira minggu depan kalian, nah ini Rizka nih. Selamat malam semuanya. Salam kenal juga ya Kak? Salam kenal. Salam kenal. Ini tiba-tiba dipanggil, gimana ceritanya? Oke. Salam kenal Kak Fernando sama Bapak Ibu semua. Ini ada bapak-bapaknya nggak sih? Nggak ada ya? Pesertanya ibu-ibu semua ya? Nggak ada kayak ini. Cewek semua ini. Dari saya paling mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung di program ini, dan terutama Kak Fernando sudah membantu dalam kelancaran program ini ya. Untuk mentor di batch Desember ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semua, Kak Fernando beserta peserta bisa dilancarkan proses pembelajarannya. Kemudian jangan ragu untuk bertanya ataupun berkonsultasi dengan Kak Fernando ini. Beliau sangat expert, saya lihat backgroundnya sangat, kalau dilihat mungkin darahnya pun isinya pajak kali semuanya, darah pajak kayaknya. Nah, soalnya saya dari tamat SMA saya langsung kerja di kantor soal pajak soalnya. Wih, seriusan? Iya, saya lihat di CV-nya juga. Makanya darahnya darah pajak banget. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Kayaknya setiap permasalahan perpajakan sepertinya bisa dipecahkan oleh beliau ya. Iya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan. Mumpung saya masih jadi praktisi, jadi saya masih pegang Cortex gitu, jadi saya ngerti gitu. Oke. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Itu aja paling dari saya. Silakan dilanjut aja. Oke, mau tanya lagi nih kira-kira? Kalau enggak, guna-gunain lah, mumpung ketemu saya ini. Sebenarnya mau nanya sih Kak, saya banyak pertanyaan. Iya, mungkin Ibu Sri ini kayak banyak unek-unek kayaknya. Iya, banyak sekali karena nggak ada. Jadi mungkin baru pegang. Kita nanti Japri ya? Ini terakhir nggak? Ini terakhir ya? Terakhir ya, ini minggu depan kita boleh lanjut. Mungkin ini lebih ini Kak, aku ada pemeriksaan badan. Ada pemeriksaan badan, tetapi itu berkaitan dengan bea cukai di tahun 2023. Berarti kan masih pakai DJP online. Nah, di situ kemarin setelah saya submit NPWP di bea cukai tidak valid. NPWP apa nih? NPWP apa nih? Bea cukai impor. NPWP bea cukainya? Yes. Kan kemarin itu 0000. Habis itu saya ambil yang baru, transaksi yang baru. Di situ cuma ada PIB saja, NPWP-nya nggak ada. Nomor PIB-nya itu saya coba input di NPWP bea cukai, itu tidak valid juga gitu. Sebenarnya mana sih NPWP bea cukai itu gitu Kak? Saya tanya ke KPP juga nggak dapat jawaban. Nah, kalau itu saya kayaknya agak sulit menjawab ya kalau soal bea cukai itu. Itu soalnya itu urusan internal ya soalnya. Bea cukai, cuman NPWP-nya saja sih Kak. Kan kemarin itu 000. Ya, itu berarti bermasalah di administrasi publiknya kan? Maksudnya itu masalah di
mereka kan. internal. Iya. Nah, ya itu Tapi harus. kitanya yang pembetulan, kitanya yang terus dikejar. Iya pasti kalau itu. Ini pastinya pemeriksaan. Belum nyampe ke pemeriksaan, Oh, baru jangan ini. sampai. Iya. Jangan sampai. Tapi kalau sudah nekat Pak, sudah silakan aja Pak pemeriksaan aja gitu. Terkadang begitu pimpinan sama kliennya, kalau memang nggak percaya sudah pemeriksaan aja gitu. Sekarang sih kita tuh sebenarnya nggak perlu takut pemeriksaan ya. Yang penting Iya, kita punya data lengkap, punya betul. pembukuan yang rapi. Ya, kalau pemeriksaan ya kewajiban nyetor itu pasti ada. Iya. Tapi sesuai dengan kondisi gitu. Isinya, betul. Kalau emang kita enggak setuju ya balik ke awal tadi, ada jalur keberatan dan lain-lain. Itu dan padahal nomor NPWP Bea Cukai aja itu sebenarnya berapa sih gitu, kemana saya harus nanya gitu, tinggal input itu aja sih Kak. Ibu kerja di perusahaan apa nih? Saya di konsultan manajemen Pak, jadi kami ada KJA, ada KAP, ada advokat juga. Ada konsultan pajak juga? Ada. Nah, itu harus tanya Bu sama dia. Itu udah dikasih PIB-nya yang transaksi baru sama Bea Cukai. Kan cuma ada nomor PIB saja. Tidak ada nomor NPWP-nya gitu. Kemarin coba di portalnya DJP, nggak ketemu juga Bea Cukai itu. Sisinya kita tuh ada transaksi jual apa Bu? Kita impor barang. Iya, impor barang. Apa ya, peralatan rumah tangga lah. Dari China ke sini. Ya emang kalau dokumen PIB itu emang nggak ada NPWP emang. Makanya itu. Padahal kan 00. Seharusnya itu konsultan pajak kan bisa menjelaskan seharusnya menurut saya. Nah, makanya kemarin sudah dijelaskan di sana, ditanya di AR-nya, ditanya di pemeriksanya. Sebenarnya mana nih gitu. Ya nggak tahu Pak, cari aja gitu. Jadi saya kebetulan kami beda di Jakarta sama di Bali ya. Saya sobat canakan yang di Bali juga nggak paham juga. Jadi pembetulannya mandek jadinya, balikin lagi. Berarti masih pakai yang lama ya, masih pakai masih DJP online. Pakai masih DJP online kan? Ya, 2023. Ya mungkin Ibu jelaskan ini aja, Bu. Jelaskan secara administrasinya. Bayangkan kan konsultan pajak ini kantor korporat ya konsultan pajaknya? Iya. Kemungkinan kan Ibu dipegang handle sama staff-staffnya pasti kan? Kebetulan saya yang staff ya. Ada yang di atas saya. Enggak, saya di kantor konsultan pajak itu? Iya. Oh, Ibu staffnya? Yes. Nah, kalau itu sih Ibu harus cari tahu sendiri sih, Bu. Kalau menurut saya sih, mungkin Ibu kan orang baru ya? Baru pegang. Sebenarnya kami itu dulu ada tim, tapi timnya resign, habis itu saya pegang. Jadi benar-benar nol banget. Nah, itu masalah Ibu kan orang baru kan. Jadi mungkin Ibu dalam proses administrasinya itu kurang paham kan. Karena Ibu baru berkecimpung kan. Nah, mungkin Ibu harus lebih tanya ke ini sih, lebih tanya ke mungkin orang-orang yang senior mungkin Bu, yang udah pernah kasus tersebut. Kalau menurut saya sih itu agak kurang penting ya kalau bahas tentang PIB itu. Itu bisa kita berdebatkan sih kalau saya. Itu udah selesai semua, kok langsung submit, tapi NPWP tidak valid pada ini gitu. Itu udah yang PIB itu, yang Bea Cukai itu. Ya balikin lagi aja. Itu sih kasusnya agak ini ya, sangat itu namanya sinkronisasinya nggak sinkron ya. Iya, betul. Gitu. Ya, kalau itu sih Bu, semoga nanti kalau udah beres, semoga beres lah ya, semoga nggak ada masalah lah. Hari Senin sih Pak targetnya. Ibu sekarang kerja di mana nih? Kerja di kantor konsultan pajak juga? Ya, konsultan pajak, akuntan publik. Jadi satu owner. Ya. Jadi itu corporate ya? Corporate ya? Jadi Ibu bagian apa nih? Bagian di corporate tersebut? Accounting-nya plus ini ya. Accounting plus pajak. Accounting plus pajak? Yes. Oke. Pas pegangnya akhir tahun lagi. Ya, emang kalau Ibu masih peralihan sih ya agak ribet sih Bu. Betul. Mungkin banyak nanya sih nanti Kak. Oke, terima kasih. Udah lah. Ini udah ada tanya nih. Ini siapa yang tepuk tangannya nih? Kalau udah, kita tutup kelasnya. Ada yang mau tanya lagi nggak nih?
Udah ya? Kira-kira. Ini pada aktif semua sih ini. Yang aktif cuma berapa orang ini kamera? Kak mau tanya, ini minggu depan bener langsung Cortex atau gimana? Nah, coba Kak Rizka, coba nih Kak. Minggu depan tuh di modulnya Cortex langsung Kak ya? Soalnya kayak kan masih Jadi perlu bahasa dulu. untuk minggu depan itu sebetulnya materinya Cortex tapi pengenalan aja. Jadi supaya ketika nanti Bapak Ibu nggak ada Bapak-bapak. Ketika nanti ibu-ibu ini mempelajari PPH 21, 22, 23 dan PPH lainnya itu sudah tahu gitu. Di Cortex itu minimal tahu menu-menunya. Nah, mungkin teknisnya nanti Kak Fernando bakalan pandu untuk pengenalan Cortex, pengenalan menunya, atau bahkan mungkin aktivasi user itu ya WPOP ya, untuk persiapan lapor pajak akhir tahun ini untuk yang WPOP. Untuk paspres nanti dikasih tahu cara ambil paspres gimana ya. Lebih ke pengenalan ke situ aja. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu was-was. Aduh, baru masuk udah gitu. Pasti deg-degan kan? Baru masuk udah tiba-tiba Cortex. Enggak, tenang aja. Ada coach kita. Ya. Yang santai aja. Enjoy, santai, nggak perlu takut. Kita semua di sini belajar. Bahkan saya aja belajar lagi nih. Gitu. Ya, gitu aja. Jadi kalau di Lilan dulu nih. Jadi minggu depan mau jam berapa? Kira-kira kalian jam 7, jam 8? Silakan lah untuk jadwal diatur aja. Ibu-ibu udah dewasa, silakan request ke Kak Fernando mau 7:30. Kalau jadwal fixnya memang 7:30 ya. Tapi kalau misalkan di tengah jalan ada, misalkan Kak Fernando ada halangan hadir ataupun biasanya agak naik dikit gitu ke jam 8 itu sangat diperbolehkan. Cuman yang penting di classroom itu saling koordinasi aja antara mentor dengan peserta. Oh iya, jika ada yang tidak bisa hadir pun peserta itu wajib lapor ya ke Kak Fernando di classroom ya, supaya nanti beliau bisa mengetahui gitu. Kasih tahu jadi. Ya, itu aja paling. Jadi kayak kasih tahu dulu untuk minggu ini mungkin kita nggak ada tugas ya, mungkin baru pengenalan tentang pajak. Ini masih banyak awam ini. Nanti mungkin mungkin saya nanti kasih kalian soal-soal yang kasus-kasus ya mungkin ya. Yang saya pernah alami di ujian negara mungkin nanti. Biar kalian juga ada gambaran kalau mau ikut ujian. Betul. Bagi ya mahasiswa ini masih menggebu-gebu banget ini baru lulus ini. Antara menggebu-gebu atau mengkaget-kaget ini Kak biasanya. Oke, sejauh ini Dia mengkorteks. Sejauh ini aman ya? Yakilah. Aman, seru ya? Aman ya semua? Chemistry-nya dapat ya sama Kak Fernando ya? Seru. Oke, alhamdulillah. Saya nitip ya Kak Fernando. Mudah-mudahan selama 10 kali pertemuan ke depan tuh lancar, tidak ada kendala sih pasti ada, tapi semoga bisa sama-sama saling mengatasi. Itu aja saya titip. Aman lah, kendala pasti. Oke. Itu aja ya. Sap, dilanjut lagi. Oke lah. Oke. Udah semua. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Dadah. Sampai minggu depan. Terima kasih.